Total dana transfer dari pusat ke daerah untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu kita tahun 2025 itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Kan supaya tidak dipoles anggaran kita dia, karena itu beban semua di provinsi Kalimantan. Bapak, jadi potongannya sudah ada, Mbak, potongan TKD-nya itu sudah ada dan nanti beban yang akan ditanggung Sudah ada, dari pemerintah berapa boleh disampaikan, Pak? Dalam kalau ya dalam 20% TKD-nya lain Nama Pak Purbaya bahas soal DBH kah atau TKD, itu usulannya seperti apa? Ya. Sebenarnya banyak persoalan yang kami bahas tadi di dalam sekali masalah tersebut di semua provinsi menjadi masalah. Jadi kami sampaikan ini supaya dapat dibenahi lah semaksimal mungkin di provinsi-provinsi. Itu jadi masalah besar di semua provinsi. Kenapa? Ya. Itu sebenarnya jadi masalah kita semua. Jadi bagaimana mekanismenya, pemerintah pusat memang tindakan seperti maksud di provinsi masing-masing. Kenapa? Ya, semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipoles anggaran kita dia, karena itu beban semua di provinsi Kalimantan. Bapak, jadi potongannya sudah ada, Mbak, potongan TKD-nya itu sudah ada dan nanti beban yang akan ditanggung dari pemerintah berapa boleh disampaikan, Pak? Dalam kalau ya dalam 20% dan lain Untuk Aceh 25 ya, Pak? Total dana transfer dari pusat ke daerah untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu kita tahun 2025 itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Dari 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH, jadi potongan DBH kita itu 60%. Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang, sehingga kita minta untuk seperti tadi yang dikatakan Pak Gub Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Tadi disampaikan sama Pak Purbaya nggak maksudnya dengan pemotongan ini, sisanya apa? Akan dialihkan untuk apa pemotongan ini? Tadi secara spesifik tidak dikatakan, tapi sudah ada di penjelasan sebelumnya bahwa ini sebenarnya relokasi ke kementerian dan lembaga, dan kemudian dari kementerian dan lembaga akan disalurkan kepada daerah kembali. Tetapi kan berapa dan bagaimana itu belum jelas. Berarti artinya anggaran yang biasanya langsung diserahkan ke pemerintah daerah ini akan kembali ke kementerian, nanti akan diserahkan ke daerah lagi, tapi lebih panjang ya Bu ya kalau anggarannya. Berarti tadi secara umum seluruh pemerintah kepala daerah itu tidak setuju gitu itu dengan pemotongan. Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 2-30% untuk level provinsi, dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70%. Itu berat untuk pembangunan infrastruktur. Ya, jadi ya mudah-mudahan Pak Menteri Keuangan bisa berkomunikasi dengan baik, mencari solusi yang baik sehingga kita untuk ke depan pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan dengan baik, gaji P3K dan gaji pegawai tetap jalan, pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan pun tetap jalan. Terima kasih Bapak. Setuju, itu normal. Cuman kita lihat aja gimana
kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus anggarannya, nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya ya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Cortex lebih bagus, bea cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Tapi saya tidak dalam posisi sekarang membayangkan sustainabilitas kebijakan fiskal. Saya tadi kasih oleh-oleh satu aja dari mana? Kaltara ya. Dia bilang tempatnya nggak ada jembatan, sehingga warganya banyak ke Malaysia. Penghuninya Malaysia semua karena ngajak jembatan ke Indonesia-nya. Saya bilang ya udah nanti saya minta PO untuk bangun dengan anggaran yang kita sediakan dari sini. Itu oleh-oleh buat mereka. Anggarannya berapa, Pak? Dia bilang 100 sampai 150 miliar, tapi kan saya nanti tanya PU-nya berapa. Kira-kira segitu ancar-ancarnya. Berarti koordinasi dulu sama PU ya, Pak? Iya. Pas cepetnya saya udah minta dirjen saya ketemu dirjen PU, pimpinan PU, dan lihat ada nggak program-program di sana yang bisa digeser ke jembatan di Kaltara itu. Bapak tadi kan katanya akan menyuntik dana ke Bank DKI. Jadi ya, Pak ya? Bukan nyuntik dana, saya taruh uang saya di situ. Kan beda. Kayak Himbara kemarin kan? Kayak Himbar kemarin ya. Selain dua bank itu, selain dua bank itu, Kalau saya lihat yang demandnya kuat dan fondasi backing di belakangnya kuat. Ini kan kalau Bank Jakarta, DKI kuatkan anggarannya banyak. Jawa Timur juga sama, kuat anggarannya cukup. Jadi kalau dikasih beberapa triliun aja saya nggak bahaya. berarti belum tentu semua daerah tuh dapat suntikan dana itu. Bukan suntikan. Oh iya, Penempatan juga saya naruh uang di situ aja. dari BI dong, Pak. Ya, kampusnya saya di BI 270 lebih sekarang. Bagian saya pindah ini kan nganggur kan. Sayang. Nggak mengganggu. Apa? Coba Anda jelasin ganggunya di mana. Saya ingin ngerti isi kepala Anda. BI juga butuh untuk dalam mendata stabilitas rupiah. Kan dia bisa serap pakai alat lain. Kalau dia isu apa SRB kan uangnya masuk situ. Sama aja kan. Tapi saya nggak mau yang ganggu saya. Kalau saya lihat, Mas udah puas? Belum? Lanjut, Pak. Apa lagi? Nggak usah lanjut. Udah puas belum? Jadi nggak akan ganggu bank sentral, itu beda. Ini saya nggak nyampurin kebijakan moneter ya. Ini cuma uang fiskal ditaruh di tempat yang lain aja gitu. Supaya ekonominya lebih bagus. Terus kalau kita lihat, nah dampaknya uang yang 200 triliun seperti apa? Pertama saya sudah lihat kan tuh di Mandiri katanya tumbuh, nggak tahu dia ngibul apa nggak ya. Dia bilang tumbuh sekarang hampir 11% kreditnya dari sebelumnya 8%. Jadi ada pick up kan ke atas sudah naik, itu bagus. Dan saya baru lihat ya, kemarin data pertumbuhan base money yang saya incar-incar itu udah sekitar 13% dari sekitar 0. Jadi harusnya itu indikasi bahwa uang sudah masuk ke sistem. Tinggal tunggu waktu aja, kredit sudah tumbuh kan kelihatannya, dan tinggal tunggu waktu ya ekonomi secara keseluruhan akan tumbuh. Saya akan monitor terus ke depan gimana M0-nya itu tumbuh, base money-nya itu tumbuh. Jadi saya bukan itu kebijakan fiskal moneter ya, itu kebijakan fiskal, cuman kebetulan saya monitor aja di situ gimana sih dampaknya, kan boleh. Soal Bank DKI ini tadi kan mau dibangun ya Pak di STBD. Nah itu bekasnya kantor apa yang calon kantor OJK itu? Iya, lot 1. Karena OJK nggak jadi bangun, LPS nggak bisa bangun waktu itu. Kenapa? Karena kalau bangun kegedean kan banyak yang kosong. LPS nggak boleh untung, nggak boleh nyewain, jadi kita nggak bisa apa-apa. Waktu itu saya LPS ya. Jadi sekarang DKI mengajukan kerjasama untuk bangun di situ untuk bangunan Bank DKI. Ya kan 30% buat saya, 30% buat Bank DKI, 30% mungkin buat Pemda, saya nggak tahu ya. Untuk saya yang penting kan pembangunan jadi berjalan. Saya minta sama Pak Gubernur kalau bisa tahun ini udah mulai dibangun.
Jadi nanti ekonominya udah makin cepat lagi. Karena demand semen, demand ini, demand tenaga kerja segala macam. Sebelumnya ada perjanjian Pak sama Justin gimana Pak? Kan sudah dikembalikan ke saya, sudah dikembalikan ke keuangan. Enggak, mereka nggak mungkin. Mereka nggak jadi. Nggak punya dana, Pak. Nggak tahu. Mancing aja lo. Hampir gua kelepasan, Jo. Baik, pertumbuhan tadi yang 200T kan Bapak bilang sebelum itu akan bergerak di atas 5,5 di kuartal. Selain tadi dari 200T, itu dukungan apa lagi soal pertumbuhan digital? Oh, yang pertama perlu dukungan doa, Kang Jo. Yang ini kan kita akan mulai, makanya saya ke bank bukan iseng, saya pengen lihat mereka mulai nyalurin apa enggak. Kalau nggak bisa, di mana nggak bisanya. Kelihatannya sih ada sedikit adjustment di sana ya, bukan di saya. Harusnya nggak ada masalah. Terus nanti yang lain saya akan mulai datangin kan. Kayak ke pabrik rokok itu kan sebetulnya di bottlenecking. Rokok. Pajak saya perbaiki nanti. Sedang Cortex mungkin 1 bulan selesai loh. Yang orang bilang nggak mungkin, saya kirim ahli saya, ahlinya tuh bukan dari luar negeri. Ahli luar tuh, ahli luar dari luar keuangan. Orangnya jago, dia bilang bisa. Bulan ini 2 minggu lagi, 15 hari lagi berarti ya. Mungkin ya kalau meleset sedikit kan nggak apa-apa kan, tapi kelihatannya udah clear. Bea cukai akan kita ini cek lagi, nanti saya akan random ke tempat lain beberapa bea cukai. Kita lihat yang penting distorsi ke pasar hilang, jadi barang-barang kehidupan itu nggak ada lagi. Saya akan nanti lihat industri tekstil di sini di pasar. Di pasar kan katanya saya pernah ikut tuh fashion show yang didukung oleh Bank Sentral BI waktu itu. Terus busana muslim bagus-bagus. Wah, saya juga kagum. Tapi nggak lama saya dengar 99% busana muslim di sini dikuasai oleh produk-produk Cina. Kan jadi lucu. Kita belaga lah bagus, yang kuasai pasar sana. Nah, kalau persaingan normal mungkin saya nggak bisa apa-apa. Tapi yang ilegal itu saya akan beresin. Supaya industri tekstil lokal maju, garment lokal maju, baju-baju gini mereka maju, kita maju. Itu jadi saya nggak akan ngasih pasar kita ke negara lain tanpa perlawanan itu. Nanti kita panggil liputan. Saya nggak harusnya ketemu pengusaha juga nanti nggak lama. Apindo juga. Tadi salah satu gubernur mengusulkan SN itu untuk ditanggung oleh pemerintah pusat. Aja Pak. Oh, belum kita putuskan. Kalau dia minta semuanya tanggung saya. Itu normal, permintaan normal. Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi cenderung turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya nggak bisa. Kecuali saya tembus rasio defisit ke PDB di atas 3%. Tapi nanti yang ribut, Bloomberg ada, Reuters nggak ada, mereka yang ribut. Mereka akan bilang Indonesia tidak perlu, dan walaupun Amerika semuanya gitu ya. Mereka akan nunjuk saya menteri nggak becus. Jadi saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan. Saya hilangkan gangguan di bisnis. Kan kita buat kok. Sedang kita buat tim percepatan program pembangunan kan. Di situ nanti ada, salah satunya ada bottlenecking. Nanti di bottlenecking akan seru. Saya akan terima pengaduan dari semuanya, pebisnis. Saya akan rapat 1 hari dari pagi sampai sore. Putusin satu kasus, harusnya sehari bisa 6-7 kasus. Itu akan menarik sekali. Anda boleh dengar nanti. Berarti sikap Bapak tegas. Loh, bukan tegas, orang yang nggak dipakai, uang yang nggak dipakai kita ambil enak aja. Terus ngapain duitnya di situ? Bukan tegas nggak tegas. Saya diam misalnya nggak diserap ya, di situ nongkrong. Kalau dia serap kan habis. Kalau nggak serap ya dia mau buat tegas nggak tegas, uangnya nggak pakai di situ. Saya ambil satu tempat lain. Jadi tergantung mereka. Semuanya juga begitu. Kalau nggak dipakai, uangnya memang biarin nongkrong di kementerian. Tarik
Saya taruh di program-program yang lebih siap dan lebih cepat dijalankan. Caranya program apa itu Pak? Alihannya. Jangan dulu lah, nanti adu sama yang lain. MBG jadi, wah Purbaya berani menegur MBG. Bukan negur, kita mau dukung lebih cepat. Nanti kalau nggak bisa uangnya nggak saya ambil, kan fair. Karena kan banyak di situ uang yang cukup. Daripada nganggur, saya bayar utang, bayar bunga, tapi nggak dipakai kan rugi. Dan itu mau diambil dari mana? Nanti mau diumumin sama Menko ya? Tunggu deh dari Menko, yang saya duluan. Soal pendirian DPR itu udah ada update. Apa tuh? Soalnya kan sudah masuk ke dalam rencana. Nggak tahu, biar aja kalau dibangun. Tapi saya pikir sih, biar aja sampai sekarang. Soal dirjen pajak Ya, memecat, jadi pecat. karyawannya yang kurang. Jadi mungkin dia nemuin orang-orang yang menerima uang yang nggak bisa diampuni lagi, dipecat. Biar aja. Kalau kan pembersihan di situ, message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Pak, kemarin kan ke bea cukai di Soekarno banyak yang ini ya bawa email tes itu Pak. Ada beberapa dia bilang, tapi yang saya lihat bukan iPhone loh. Mereka juga beli apa? Yang apa yang biasa bukan Apple. Android juga sama, banyak juga di situ. Sehari bisa berapa puluh dia bilang kemarin ya. Lupa saya nggak 80 kalau nggak salah sehari. Nggak banyak-banyak amat, tapi prosesnya cukup cepat. Kenapa Anda mau beli? Kembali lagi ke pertemuan kepala daerah tadi. Ini gini, ini semuanya tergantung pada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi kalau mereka bisa perbaiki image itu ya nggak ada keberatan, bukan desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi lagi. Cuman sekarang sebenarnya dari uang nggak berkurang, 1.300 triliun dilempar ke daerah. Cuman prosesnya belum terlalu dibelanjakan daerah oleh pusat ya. Cuman prosesnya belum terlalu clear sehingga mereka juga bertanya-tanya apa betul uang itu masuk ke daerah. Nanti kita cek seperti apa sebetulnya. Oh, saya nggak monitor akhir tahun seperti apa. Sampai akhir tahun seperti apa penyampaian anggarannya. Jadi kalau banyak sisa juga ya udah nggak usah tambah. Tapi kalau emang bagus dan emang pembangunannya bagus tepat waktu dan nggak ada temuan-temuan ya patut dipertimbangkan harusnya sih. Karena kan mereka protes. Ini kan desentralisasi hasil dari reformasi. Kenapa hilang lagi? Kenapa mau jadi sentralisasi? Saya nggak tahu pandangan politik seperti apa. Saya kan cuma Menteri Keuangan, juru bayar kata Rocky Gerung. Kalau gini saya berselindung, itu saya cuma juru bayar yang ngerti. Tapi pada dasarnya tergantung mereka sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa harusnya seperti ini lagi. Artinya mungkin desentralisasi nggak jelek-jelek amat, tapi pelaksanaan selama kemarin-kemarin mungkin ada image, ada kesan kurang bagus. Ada kesan ya, saya nggak tahu. Siapa Pak yang Semuanya ngomong. Anda mau ngomong apa? Semuanya ngomong tuh nggak mau ketinggalan. Anda mau nanya apa? Ada beberapa yang bilang ini mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macam. Saya bilang sih ya, Anda beresin aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Dan saya kan bukan saya yang berkeputusan di DPR di atas sana. Nanti baru bisa dibalik lagi arahnya ke arah desentralisasi. Nah, ini Pak terkait rencana yang untuk pendanaan awal tahun belanja gimana Pak? Apa ada pendalaman market?
Dimsum berarti di Cina ya? Dimsum di mana tuh? Oh, saya nggak tahu. Saya belum melakukan yang mana kalau saya. Kalau saya bilang sih, di sini masih banyak cukup dana. Kalau bisa ciptakan optimisme seperti ini dengan bantuan teman-teman ya, saya bisa manfaatkan dana dalam negeri dulu. Kalau bond itu kalau pasti dibalasnya dengan berapa dolar yang kita butuhin untuk bayar sehingga masuknya untuk membandingkan dolar tadi sehingga tidak mengganggu nilai tukar secara berlebihan. Tapi yang bagus kan kalau kayak Jepang kan mungkin 95% atau lebih bondnya dikuasai oleh investor domestik mereka. Jadi gejolak dunia nggak berpengaruh ke bond market. Ini kan sekarang asing udah makin turun tinggal 14% sekarang ya. Mungkin di satu sisi jelek katanya asing kabur, di sisi lain ya berarti sisanya kan domestik. Artinya apa? Kita bisa kendalikan stabilitas pasar bond dengan lebih baik. Kalau mau ya. Terkait penempatan dana tadi, gimana kalau supaya memastikan biar itu nggak jadi likuiditas pasif, Pak? Jadi apa? Likuiditas pasif kan sebenarnya kan Apa? likuiditas pasif, Pak. Karena memang daerah permintaannya masalahnya bukan di apa likuiditasnya tapi permintaannya yang rendah. Kamu kata siapa? Kamu udah ngomong ke bank daerah? Kan 3,8% per sini. Saya udah ngomong sama banknya di Jawa Timur, dia minta. Jadi mereka minta dananya. DKI juga minta. Kalau bisa ditambah ini. Karena bunga kita kan 80% dari suku bunga acuan kan. Sekarang 3,8, 3,78% lah. Jadi lebih murah dibanding pasar. Dia pasti lebih untung. Yang mau dipindahin berapa, Pak? Belum tahu finalnya. Udah pasti, Pak. Hah? Udah pasti akan dipindah. Kalau mereka berani. Kalau mereka berani, nggak ya udah saya diemin aja biar mampus. Kalau mereka berani, nggak boleh gitu ya. Lu pada ketawa semua. Ini baru makan gue jadi ngantuk kali ya. Jadi gini, kita tawarin itu kalau mereka butuh. Karena ada di waktu saya ke Jawa Timur, gubernurnya bilang seperti itu. Kita perlu ini untuk disebarin. Jadi Bank Jawa Timur itu punya provinsi. Ada BPD. Di sini kalau ditambah dia bisa nyalurin ke BPD yang lain sehingga yang ini cukup terbantu likuiditasnya bisa nyalurin ke koperasi atau unit usaha di tempat UKM di tempat lain. Begitu. Rupanya kalau dari dari Bank Mandiri dan lain-lain itu Bank apa? Bank Himbara. Bank Himbara itu nggak langsung nyebar ke sana, masih lama. Tapi kita tadinya marketnya cepat, tapi ternyata lama. Nggak apa-apa, kalau gitu kita coba intervensi langsung, bisa apa enggak. Kan DKI kan kuat uangnya, jadi saya nggak takut. Jawa Timur juga kuat, saya nggak takut. Kalau ada yang jago. Ini yang kemampuan Bank DKI sama Bank Jatim. Saya lihat yang ada permintaan dan punya kemampuan mereka. Mungkin Bank DKI, Bank Jakarta belum minta, tapi saya tanya gubernur tadi gimana? Mau nggak? Mau katanya. Tapi ada angka spesifik yang diminta? Belum. Ancar-ancar saya 5-10 triliun. Per bank, Pak. Per bank. Kalau 2. Kalau 5 kali 2 kan 10. Kalau 10 kali 2 jadi 20 kan. Nah, udah. Kalau 5-10 satu bank. Jangan DKI kan. Lu gimana sih jumlah lah, kalau 2 bank kali 2, kalau 1 bank 1. Boleh dong. Terus apa lagi? Tadi malam berapa? Tadi ya. Pak, terakhir kan Bu Sri Mulyani itu terakhir ya? mau bilang terakhir ya, yang terakhir nih, udah dia nutup nih. Ada mau efisiensi di tahun depan ya Pak. Kalau melihat gaya Bapak yang belanja, apakah tahun depan ada efisiensi atau enggak ada Pak? Coba define menurut Anda efisiensi itu apa? Pengurangan belanja KL Pak. Itu bukan efisiensi, itu motong anggaran. Oh, ditahan dulu Pak. Enggak, kalau efisiensi adalah yang ada dipastikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan tepat waktu dan nggak dikorup. Kira-kira itu. Jadi saya bukan spending free, saya ngaruh anggaran kan? Belum.
Dan anggaran yang ada jangan sampai ganggu sistem. Saya pindahin uang, merubah anggaran nggak? Enggak. Uangnya masih punya pemerintah, tapi tempatnya beda. Jadi pertanyaan Anda apa tadi? Bakal ada efisiensi. Saya bukan spending free kan, udah. Efisiensi saya nggak potong. Anggarannya yang sama kemarin, tapi impact-nya akan beda kalau Anda lebih pintar. Boleh ngomong gitu? Boleh ngomong lebih pintar. Kalau kita pintar-pintar memanage uang. Ini cash management. Berarti akan tetap yang kayak makan bergizi gratis gitu ya Pak, misalnya. Jadi kalau anggarannya nganggur, dipindah ke yang lain. Iya. Semuanya. Kalau besar-besar, nganggur, saya ambil. Kan saya bayar kan. Saya bayar bunga kan. Kalau setiap saya bayar sekarang 6%. Setiap 100 triliun nganggur, saya bayar berapa? Bayar 6 triliun kan. Rugi saya. Kalau nganggur 400 triliun, 4 kali 6, 24 triliun. Saya bayar bunga untuk uang yang nggak dipakai. Mendingan kita beli kerupuk tuh 6 triliun, dapat berapa tuh? Berarti nggak akan ada yang diblokir, nggak ada yang diblokir dulu Pak. Tahun depan. Biasanya kan ada yang diblokir dulu, terus nanti kan blokirnya. Enggak. Saya dibintangin. Enggak. Nanti kalau nggak mampu coret aja sekalian. Oh, saya bintang-bintangan. Kasih ya. Pak, tadi Pak, Soal- di BI rilis uang primer 18% September. Oh, itu dia pakai adjusted. Coba yang nggak adjusted berapa? Yang adjusted kadang-kadang nggak sama dengan pergerakan ekonomi. Nggak, bukan salah atau jelek. Lebih akurat yang non adjusted. Ada 2 dipublish kan, adjusted sama non adjusted. Anda punya yang non adjusted enggak kan? Itu sekitar 13%. Pasca definisinya turun terendah sejak tahun lalu, sejak Juli 2024. Yang insentif untuk tarik dolar ke Indonesia udah beres Pak? Belum, saya belum. Itu penasihat yang sedang itu belum balik-balik kayaknya lagi ke luar negeri. Pak Dede Pak? Bukan. Kenapa kamu cepat Pak Dede lagi di luar? Oh, semuanya gitu luar. Siapa lagi yang luar negeri? Siapa lagi yang luar negeri orang kita? Tunjuk aja siapa yang ada pejabat kita yang luar negeri siapa? Sekarang Pak? Sekarang. Belum ada. Pak Luhut lagi itu. Orang dia berangkat. Pak Luhut. Bukan, aja tebak-tebakannya asal luar negeri langsung dia. Lu tebak manggis lu. Itu siapa sih Pak? Ada, saya juga baru ketemu pada waktu advisor dari luar negerinya. Ada 3 orang, 4 orang, 3 orang. Belum ada keputusan Pak yang insentif baru? Belum, harusnya begini aja dulu. Yang penting semuanya stabilize dulu, baru kita ambil tindakan yang perlu. Ada concern nggak Pak? Cadef turunnya terendah sejak Berapa sekarang? 148 triliun terendah sejak Juni 2024. Enggak ada concern. Terus saya kan dipakai untuk itu kan. Tapi ya berapa sekarang? Untuk stabilize harusnya kan kalau kita lihat IHSG naik terus. Itu kan sinyal confidence ke ekonomi dan ke perusahaan-perusahaan mulai membaik kan. Itu asing pelan-pelan akan masuk lagi. Jadi dia untuk menekan menambah sentimen positif ke ekonomi harus seperti itu emang. Jadi emang digunakan untuk itu. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa Ayu, sini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.